Padahal kita lihat bagaimana dari Indonesia pergi ke Nepal sampai sekarang Filipina itu social media induce revolusi yang diinjus oleh social media. Mampir ke Timor Leste, itu akan berlangsung terus apa enggak? Pasti berlangsung. Karena ini semacam roh absolut dari Hegel yang lagi menari-nari di atas dan ingin turun. Di mana dialektika itu bisa dihasilkan secara maksimal? Ya di Indonesia. Kita mau coba deteksi itu tuh. Apa yang akan terjadi tuh? Kalau keadaan seperti ini, soal ekonomi macam-macam tuh, social unrest ada di mana-mana tuh. Harusnya ada bara di bawah. Bukan sekedar bara, itu neraka di bawah kita tuh. Dan kita berupaya untuk tahan gak masuk neraka tuh. Ya gak masuk neraka gak apa-apa, tapi kalau masuk sungai lebih berat daripada masuk neraka. Cemplungin ke sungai lebih politisi dicemplungin ke sungai itu akan diingat seumur hidup. Tapi kalau politisi dicemplungin ke neraka, ya udah itu memang nasib dia kan. Nah kalau ada menteri dicemplungin ke sungai, lalu ide itu kemudian muncul setelah evaluasi 1 tahun, Oktober nanti Presiden Prabowo 1 tahun. Itu pasti akan ada evaluasi itu, termasuk mengevaluasi kampanye pseudo campaign di tadi pagi di sidang PBB yang isinya adalah ya memanipulasi opini publik. Dari bocoran dari diaspora mulai muncul dan itu akan dimakan lagi sebagai isu kan. Kalau itu mulai berlangsung pemanasan itu tuh, karena tidak ada satupun keterangan yang masuk akal bahwa Presiden Prabowo betul-betul mengucapkan semacam janji bahwa akan ada iklim demokrasi baru di Indonesia. Saya nggak tahu kalau dia pulang, dia mungkin mampir ke Belanda dulu atau ngomong dari Belanda. Akan ada iklim demokrasi baru ke depan. Yes. Dan itu orang tanya. Lo kan ini pertanyaan umum di sidang PBB semua, walaupun tidak diucapkan. Apalagi kalau tidak diucapkan, artinya tidak ada komunikasi dengan civil society global kan. Maksudnya gerakan-gerakan yang sekarang kita lihat di Milan, di itu yang Nepal. Ya iya itu. Kan ini forum internasional yang mestinya Prabowo deal sesuatu di situ tuh. Bahwa Indonesia tidak akan jadi Nepal. Kenapa? Karena kali Ciliwung tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori oleh menteri-menteri yang mau dilempar ke situ. Dengan cara itu aja orang, oh ya bagus Presiden Prabowo mengucap. Tapi nggak ada semacam keberanian untuk mengucapkan janji etis itu. Bahwa tidak akan ada menteri dicemplungin ke Kali Ciliwung di Jakarta. Itu udah, kalau itu tanda bagus betul kan. Karena kalau menteri dicemplungin ke Kali Nepal itu, ya anak-anak muda Nepal bilang, kami tidak melanggar hak asasi manusia. Kami hanya melanggar undang-undang perlindungan sungai. Jadi kotor sungainya. Ini yang kita sebut sebagai, cobalah mulailah rakyat bersuara, buka perspektif untuk bicara hal semacam itu, bukan yang remeh-temeh ya, mau barak ya, mau segala macam. Ngapain? Demi apa poin itu? Kita mesti lihat kepastian bahwa Presiden Jokowi tetap diincar oleh public value itu karena dia bagian dari rulers rule yang panjang. Bagaimana Presiden Jokowi bersembunyi nanti? Dia hanya mungkin bersembunyi, tidak mungkin bersembunyi pada Prabowo, tidak mungkin bersembunyi pada Kodari. Dia hanya bisa bersembunyi kalau yang menyembunyikan dia adalah Gibran. Artinya Gibran mesti jadi presiden supaya seluruh isu fufu-fafa, ijazah Jokowi palsu segala macam, utang yang mesti ditagih, beban hak asasi manusia itu hilang.